Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai basis data relasional. Apa itu basis data relasional? Kalian bisa membayangkan ketika memesan ojek online, kita hanya perlu memasukkan titik penjemputan dan tujuannya saja. Semua data-data termasuk nama pemesan itu akan otomatis muncul di layar HP driver. Begitupun dari sisi pemesanan. Ketika sudah berhasil masuk pemesanannya, kita bisa langsung tahu data plat nomor kendaraan dan juga nama dari driver tersebut. Hal itu bisa terjadi ya karena adanya implementasi dari basis data relasional ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa basis data relasional itu berarti jenis basis data yang menyimpan data dalam tabel-tabel yang saling berhubungan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai komponen apa saja penyusun dari basis data relasional. Yang pertama itu ada tabel. Tabel bisa juga disebut dengan relation atau file, di mana setiap tabel itu mewakili satu jenis entitas atau objek. Misalnya, dalam database ojek online, ya, tadi ada tabel pengguna, itu gunanya untuk menyimpan data pengguna ojek online. Ya, selain tabel tersebut, berarti ada tabel driver, kemudian juga ada tabel pemesanan. Contoh lainnya, misal pada database perpustakaan, ya, ada tabel anggota, kemudian tabel buku, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian. Komponen yang kedua itu ada kolom atau atribut. Sebutan lainnya itu adalah field. Posisinya ada di bagian atas tabel. Sebagai contohnya, pada tabel anggota perpustakaan, tabel tersebut ya, untuk anggota itu isinya berarti data pribadi dari anggota perpustakaan. Isi fieldnya itu bisa kita simpulkan ya, ada ID anggota, kemudian nama anggota, email, nomor telepon, alamat, dan yang lainnya. Untuk komponen yang ketiga ada baris atau tuple. Biasa juga dikenal dengan istilah record. Satu record itu menggambarkan satu set data lengkap yang menyimpan informasi terkait dari satu tabel. Contohnya, pada data tabel anggota perpustakaan, ya. Misal record yang pertama itu isinya pada field ID anggota A01. Nama anggotanya Erika. Emailnya erika@example.com. Nomor teleponnya 08xxx. Nah, yang saya sebutkan barusan itu adalah contoh dari record ya. Itu berarti satu record karena berisi satu lengkap ya, satu kesatuan lengkap informasi dari data anggota yang bernama Erika tadi ya. Dan yang terakhir ada domain. Domain ini berarti kumpulan nilai yang valid untuk satu kolom tertentu dalam tabel. Contohnya, dari tabel anggota perpustakaan tadi, misalkan pada field email, ya, itu ada domainnya. Domainnya apa? Berarti format dari email yang valid, seperti erika@example.com. Jadi kalau ada email misalnya erika@example saja, itu berarti kita sebut dengan format yang tidak valid dan tidak sesuai dengan domain yang sudah ditentukan. Baik, mungkin itu saja yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.